Oke, halo semuanya. Di video kali ini aku akan jawab semua pertanyaan kalian. Nah, ini aku kumpulin dari Instagram, teman-teman. Nah, kemarin aku udah buat question di dalam Instastory. Dan banyak dari kalian semuanya yang tanya soal trading. Di sini aku akan jawab semua pertanyaan dari kalian semuanya, teman-teman. Jadi full video ini aku akan jawab beberapa pertanyaan. Dan menurutku pertanyaan ini cukup bagus dan menarik untuk kita bahas. Nah, pertanyaan pertama, Mas, gimana pendapatmu tentang full margin? Kayak Mas sniper entry di TikTok. Nah, ini pertanyaan dari Mas Noval. Nah, menurutku sih so far aman-aman aja selagi kalian menggunakan case management yang baik. Ketika full margin, untuk manajemen resikonya itu kita pakai yang namanya case management. Nah, bedanya sama money management adalah kita memanage modal yang udah dalam akun trading. Tapi kalau semisal cash management, kita ngebudgetin di awal, kita kira-kira mau full margin dengan budget berapa dolar. Misal aku bulan ini full margin budgetnya $1000, Mas. Aku bagi menjadi 10 akun. Jadi masing-masing $100. Kalau semisal MC di satu akun masih ada 9 akun lainnya. Jadi kalau semisal katakanlah MC-nya 7, profitnya 3, itu untungnya masih berkali-kali lipat, teman-teman. Karena kita menggunakan cash management dengan risk semargin call-nya, tapi reward-nya atau return-nya itu tinggi. Dan aku udah sering banget buat seperti ini. Kalau misal kalian cek di dalam konten-kontenku yang aku tandain di sini, kalian bisa lihat bahwasannya itu adalah contoh penggunaan daripada cash management. Kalian bisa tonton dulu video yang ini. Oke, pertanyaan kedua itu dari Mas Zulfikar Hakam. Pertanyaannya adalah modal $100, gimana cara untuk manage-nya? Nah, sebenarnya untuk memanage $100 itu agak susah, teman-teman. Karena untuk range $100 itu kecil banget. Apalagi kalau misal kita cek dalam satuan lot untuk kita trading itu minimal 0,01 kalau misal menggunakan akun standar. Jadi kalau misal $100 sebenarnya aku nggak begitu saranin ya. Mungkin kecuali pakai akun Sen dengan deposit $100. Berarti kalian punya $10.000 di sana. $10.000 Sen. Jadi kalian entry 0,50 atau satu lot juga bisa. Jadi memanagenya jauh lebih gampang. Nah, intinya adalah nge-manage $100 atau mungkin balance di bawah 500 itu disarankan menggunakan Sen account aja. Pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Mas Duk atau Dak ya bacanya. Tapi lupain. Nah, ini pertanyaannya adalah trader pro atau trader profesional itu selain menggunakan analisis teknikal dan fundamental itu apalagi yang perlu dipelajari. Nah, sebenarnya ya cuman dua itu doang untuk menganalisisnya. Tapi ada beberapa segmen ya, ada beberapa dari trader itu menggunakan yang namanya Bookmap. Nah, Bookmap itu apa? Bookmap itu adalah terminal untuk melihat harga orderan, teman-teman. Kalau misal kalian trading di saham atau mungkin trading di kripto, itu pasti ada yang namanya order book. Kurang lebih itu seperti itu. Nah, itu cuman tools ya atau indikator. Jadi bukan analisa yang berpatokan seperti analisa teknikal. Tapi menurutku ya rata-rata dari mereka itu menggunakan technical analysis daripada fundamental. Fundamental itu untuk melihat range pergerakan harga dalam mungkin 1 minggu ke depan atau mungkin dalam 1 bulan ke depan. Tapi kalau misal untuk short term atau untuk jangka pendeknya itu jarang banget mereka menggunakan fundamental. Kebanyakan menggunakan technical analysis. Pertanyaan selanjutnya, Mas cerita dong perjalanan awal karir sebagai trader sampai sekarang. Pasti semua pada penasaran. Kalau misal aku jelasin di sini mungkin videonya panjang, teman-teman. Sekitar 1 jaman lebih. Tapi kalian bisa baca-baca di dalam artikel Google ya. Di sana investor.id, Tribun News dan lain sebagainya juga udah meliput aku. Teman-teman kalian bisa baca semuanya di sana dan itu memang real story yang aku udah jalanin. Dari intinya adalah aku start dari 2019. Nah, dari 2019 itu nggak langsung aku jadi seorang trader, tapi aku awali dulu menjadi seorang maklar, jualan barang apapun itu. Jadi intinya yang gua gelutin dari dulu itu adalah jualan, teman-teman, atau dagang. Karena menurutku leverage untuk dagang itu tinggi banget. Apalagi kita make money di sana. Itu gede banget make money-nya daripada kita mungkin kerja ikut orang dan lain sebagainya. Kalau misal lu berada di dalam fase ngumpulin modal, lu coba buat dagang. Ya karena itu adalah satu profesi yang menurutku ya, aku sangat-sangat gampang banget untuk make money. Dan di sana kalian bisa pelajari semua cara untuk kalian bisa ambil barang dari supplier, cara marketingnya,
cara nge-manage kualitas daripada produk yang kalian jual, itu kalian bisa pelajari semuanya. Karena kalau misal lu udah pelajari itu ya, itu adalah basic daripada bisnis. Kalau lu udah pelajari semuanya, lu mau jalanin apapun itu gampang. Intinya lu belajar aja jualan. Terserah lu mau jualan apa, yang penting itu kira-kira masih masuk akal. Lama-kelamaan lu akan berpikir, ya gimana ya caranya untuk nge-manage-nya, gimana ya caranya untuk memarketingkan atau memasarkan produk yang aku punya, gimana ya caranya cari supplier yang tanggung jawab atau cari supplier yang profesional. Di dalam otak kalian itu selalu bertanya gimana caranya. Dengan itu kalian berusaha untuk mencari sesuatu atau membuat yang terbaik untuk customer kalian. Jadi seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bang, emang bener kalau kita taruh di broker Exness, uang kita ada yang nggak bisa di withdraw? Oke, ini pertanyaan yang basic banget, dan nggak cuma di Exness, itu banyak banget broker-broker di luar sana yang uang dari mereka itu gagal withdraw, teman-teman. Nah, biasanya itu adalah terjadi yang namanya perbedaan nama, teman-teman. Misal nama kalian adalah Agus Setiawan. Nah, biasanya di dalam Setiawannya itu ada yang pakai Y, ada yang pakai I. Nah, biasanya dari sana itu kebanyakan terjadi selisih. Jadi walaupun itu cuma satu huruf doang, kalau terjadi perbedaan antara akun bank kalian dengan akun identitas kalian atau KTP kalian, ya kalian nggak bisa withdraw di sana. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah memperbaiki itu. Nah, kebanyakan dari broker itu seperti itu. Memang license-nya kita withdraw harus atas nama. Kalau nggak atas nama, itu malah kacau nanti. Ketika kalian akun trading kalian dihack, nanti bisa di withdraw ke akun trading manapun atau mungkin ke akun bank manapun. Fungsi security di broker ini benar-benar diketat banget. Jadi kita sebagai trader, sebagai orang yang daftar atau user yang daftar di broker tersebut, kita ngerasa nyaman dengan security itu. Jadi sejauh itu menurutku aman sih. Terus di sisi lain itu ada juga yang nggak bisa withdraw walaupun namanya udah bener, akun banknya udah bener, tapi ada beberapa dari mereka yang nggak bisa withdraw. Faktornya apa? Faktornya adalah melanggar yang namanya aturan. Kalau semisal kalian daftar dalam akun broker, teman-teman, pasti ada yang namanya syarat dan ketentuan berlaku. Itu kalian bisa baca dulu. Ada beberapa broker yang tidak memperbolehkan hedging. Terus ada juga yang nggak boleh membuat transaksi yang ilegal seperti arbitrage dan lain sebagainya. Nah, kalau semisal kalian terdeteksi melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, ya otomatis kalian nggak bisa withdraw atau profit kalian itu dianggap ilegal, teman-teman. Dana kalian akan dibalikkan ke nominal deposit kalian. Baru kalian bisa withdraw. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada ya yang namanya ketika lo profit terus mereka nggak bayar, itu jarang ada kalau semisal broker kalian itu jelas. Tapi sejauh ini kalau semisal kalian menggunakan broker yang jelas terus ada kendala withdraw, pasti masalahnya cuma dua. Kalau nggak nama, terus ada pelanggaran yang kalian udah langgar. Jadi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan ketika recovery? Nah, ini sebenarnya udah aku sempat bahas sekitar 1 tahunan yang lalu ya, 9 bulan atau mungkin 1 tahun yang lalu. Kalian bisa klik aja di sini ya, aku udah bahas semuanya. Tonton aja guys. Terus ini pertanyaan dari Mas Zulfikar juga, mindset manage modal kecil dan modal besar. Nah, untuk manage modal kecil itu dengan modal besar itu tentunya beda. Bedanya gimana? Aku udah sempat bahas di video sebelumnya, pas banget, yang dimana trading modal kecil itu nggak bikin lo kaya. Itu aku udah bahas di sana. Cuman nggak apa-apa, aku bakal jelasin sedikit, teman-teman. Jadi untuk memanage modal kecil dan modal besar itu memiliki yang namanya kapasitas yang berbeda. Kenapa gua bilang seperti itu? Misal nih kalian menggunakan balance $10.000 dengan balance $100, itu gamenya berbeda. Kalau semisal kalian menggunakan $100, kalian profit $10, artinya di sana kalian udah profit 10%. Persentase angka 10% ini untuk kalian trading kan itu udah gede banget. Nah, tapi masalahnya di sini adalah apa mungkin kalian bisa hidup dengan angka $10 itu? Pertanyaannya enggak kan? Kalau semisal kalian pengen trading dengan aman, nyaman, dan rasa tercukupi dengan hasil profit yang kalian dapat, ya kalian harus menggunakan yang namanya modal gede. Modal $10.000, profit 10% aja itu udah $1.000 atau sekitar 16 jutaan. Nah, dengan profit 16 juta itu kalian udah oke banget untuk hidup, teman-teman. Ya artinya 500.000 per hari. Itu udah cukup dan kenyang untuk kalian hidup. Apalagi kalau semisal lo lajang, wah itu bisa nabung lagi buat masa depan kalian. Jadi gamenya di sini memang berbeda. Misal lo pengen survive di dalam forex market dan lo pengen trading for living di forex market, ya lo harus gedein modalnya. Semakin gede modal kalian, itu untuk gamenya malah semakin gampang.
Asalkan apa? Asalkan kalian nggak tamak aja. Harus ngikutin rules dan harus ngikutin yang namanya trading plan yang udah kalian buat. Jadi seperti itu. Oke, jadi mungkin gitu doang ya. Ini pertanyaan-pertanyaan bagus. Coba lu komen aja di bawah di dalam kolom komentar. Kalau ada pertanyaan menarik, aku akan bahas di video selanjutnya. Thank you semuanya. Be smart.